Okay, this is our last meeting before the examination day. You'll get your examination on Monday, right? So this is the last meeting in the first semester. Jadi hari ini kita akan review apa saja sih yang sudah kita pelajari di semester 1 ya. Nanti sambil ya ada bocoran kasar lah ya, apa nanti yang akan muncul di soal-soal PAS ya. Namanya bocoran kasar berarti Miza kasihnya bocorannya itu materinya ya, bukan soalnya ya. Enak lah itu kasih bocoran materi soal ya. Tes. Oke. Oke. Kita sudah belajar tentang 2 siklus akuntansi ya. Yang pertama adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang kedua adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, sudah sampai di tahap penutupan. Jadi ada 2 tahapan, tahap pencatatan dan tahap penutupan. Sudah selesai semuanya. Miza mau nanya satu persatu ini ya. Hari ini hari terakhir, jadi nanti akan ada yang bisa jawab dan yang tidak bisa jawab. Nanti tentu saja akan bonusnya berbeda ya dari Miza ya. Bonus penilaian ya, bukan bonus duit. Oke, jadi siapkan catatan kalian ya. Nanti akan ketahuan catatannya yang sesat ya. Terus catatannya yang tidak lengkap ya, yang sudah paham, yang belum paham, nanti akan ketahuan. Oke. Pertama dulu deh kita bahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Bisa tanya dulu, ini pertanyaan masih mudah-mudah ya, nanti baru yang agak sulit-sulit. Siklus akuntansi perusahaan jasa, dimulai dari yang pertama apa Syarif? Bukti transaksi. Oke, bukti transaksi. Langkah yang kedua, Nabilah Pranadita. Jurnal umum. Jurnal umum. Yang ketiga, Cynthia Mayangsari. Buku besar. Buku besar. 4, Raisa Alia. Neraca saldo. Neraca saldo. 5, Raihan Wahyu. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. 6, Arya Angka. Masih ke belakang. Ezra. Buku besar. Buku besar. 7, Ramadhania. Neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan. Disesuaikan. 8, Farhat. Laporan keuangan. Laporan keuangan. 9, Kaila. Posting Miss. Apa? Posting buku besar utama dan buku besar pembantu. Dedot. Saya ke Imam. Imam, langkah ke 9. Alhamdulillah. Lama. Mainila 9. Tidak ada, Miss. Tidak ada. Ulung. Catatan saya sampai 8, nggak ada yang ke 9. Oh. Nabila Ananda. Cuma sampai 8, Miss. Oh, catatan nih kok podo kabeh. Siapa yang bisa? Apa langkah ke 9? Penyusunan laporan, Miss. No? Jurnal penutup. Right, jurnal penutup.
Syarif. Nah, kan kemarin Miza udah bilang, Rek, jurnal penutup itu terakhir untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang sama. Makanya Miza tidak menjelaskan one by one. Oke. Next. Berikutnya ya. Siapa yang belum? Faradila. Faradila, jurnal penyesuaian ada berapa Faradila? Kenapa, Miss? Jurnal penyesuaian ada berapa di perusahaan jasa? Ada 8. 8, 1. Ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Farhad 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Berikutnya Maharani 3. Beban yang masih harus dibayar. 4. Naya. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. 5. Reni. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap. 6. Abraham Madi. Taksiran kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang. 8. Mela. Koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan. Oke, so far bagus. Berikutnya, beban dibayar di muka ada berapa metode pencatatan, Irfan? 1, Miss. 1. Enggak, Miss. Itu kurang 1. Apa Jurnal kurang? Oh, penyesuaian. FG 5. Oh, kurang 1. Oke. Irfan kurang 1 katanya. 8 tadi katanya. 1 apa Irfan? Al-Qur'an kakak taruh sini bisa. Al-Qur'an kakak. Iya. Apa Van kurang 1 Van? Lama. Satria Utama. Apa yang terakhir? Pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan. Oke. Berikutnya, Nashwa. Beban dibayar di muka ada berapa metode pencatatan? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa metodenya? Dorswe. Nadila Lovina. Ada berapa metode pencatatan untuk beban dibayar di muka? Di sini bisa. 2, Miss. 2. Apa? Neraca. Dan Laba rugi. laba rugi. Alvito, pendapatan diterima di muka ada berapa metode pencatatan? Ya, Miss. 2. 2. Apa? Pendekatan neraca Dan sama pendekatan laba rugi. laba rugi. 3. Sheryl, beban yang masih harus dibayar berapa metode pencatatan? 1, Miss. 1. Pendapatan yang masih harus diterima berapa metode pencatatan?
Cheryl? 1 juga, Miss. 1 juga. Penyusutan aktiva tetap ada berapa metode pencatatan, Cheryl? 2, Miss. Apa dan apa? Metode langsung dan metode tidak langsung. Oke. Terus, Juve, taksiran kerugian piutang ada berapa metode pencatatan, Juve? 1, Miss. 1. Dedot. Wis ganteng rek Juve rek rambutnya ve sing ganteng sih. Saya ke Kaila yang tadi belum bisa jawab. Kaila, taksiran kerugian piutang ada 2, apa dan apa? Ada 2, Miss. Ya, apa dan apa? Ada langsung dan tidak langsung. Oke. Langsung dan tidak langsung. Terus Irfan, koreksi kesalahan ada berapa metode pencatatan? Irfan. Modus si Irfan nih. Yang belum bisa lagi Imam. Koreksi kesalahan, ada berapa metode pencatatan? 2, Miss. 2, apa dan apa? Neraca sama langsung sama tidak langsung, Miss. Catatanmu sesat, Mam. Catatannya sesat. Ya. Ramadhania, koreksi kesalahan ada berapa metode pencatatan? 2, Miss. 2, apa dan apa? Membalik jurnal yang salah sama memasukkan jurnal yang benar. Saya ke Farhad. Ada berapa metode pencatatan untuk koreksi kesalahan, Farhad? Bentar, Miss, cari catatannya. Wis, catatannya hilang, wis. Arya Angka, koreksi kesalahan ada berapa metode pencatatan? Benar, Miss, nyari catatannya juga. Alah, kaget mang digolek, tidak ditunjuk baru golek. Ada yang bisa menjawab? Koreksi kesalahan ada berapa metode pencatatan? Satu, Miss. Siapa ini yang jawab? Syarif. 1. 1, Re, ya. Syarif lagi deh yang benar, ya. Yang 2 itu bukan metode pencatatannya, tapi langkahnya. Langkahnya ada 2. Membalik jurnal yang salah dan memasukkan jurnal yang benar. Tapi metodenya 1, tidak ada metode yang kedua. Begitu ya, anak-anak children ya. Ayo, yang catatannya masih sesat ya, tolong ya dibetulkan. Next, berikutnya. Mainila, pemakaian perlengkapan ada berapa metode pencatatan, Mai? 1, Miss. 1, salah. Oh, nggak bisa jawab lagi, Mai. Arya Angka, pemakaian perlengkapan ada berapa metode pencatatan? Dor, suwe tenan. Sing cepet tuh nolong. Sudah tahu pertanyaannya disiapkan. Sewaktu-waktu ditunjuk langsung sikat. Imam, pemakaian perlengkapan ada berapa metode pencatatan? Belum nemu, Miss, catatannya. Tangan tikus paling. Nashwa, pemakaian perlengkapan ada berapa metode pencatatan?
Siapa yang bisa jawab? Ada 2, Miss. Siapa yang bisa jawab? Sheryl. Oh, Sheryl. Sheryl, ada 2. Apa dan apa, Sheryl? Jika perlengkapan dicatat sebagai harta, jika perlengkapan dicatat sebagai beban. Berarti dicatat sebagai apa dan metodenya apa dan apa? Harta sama beban, Miss. Harta sama beban? Aset dan beban. Bukan. Metodenya itu kan dicatat sebagai. Metodenya disebut apa dan apa pendekatannya? Ada yang bisa jawab? Metodenya apa dan apa? Dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Betul, tapi metodenya apa namanya? Metodenya bukan metode harta, bukan metode dicatat sebagai harta, bukan metode beban, bukan metode dicatat sebagai beban. Nama metodenya apa? Metode X dan metode Y. Pendekatan X dan pendekatan Y. What is X and what is Y? Kok Y sih? Y. Ya. Who wants to answer the question from me? Come on. Come on. Neraca dan laba rugi, Kak, Miss. Betul. Neraca dan laba rugi. Online awakmu. Belum Imam, bisa. laporan Kak iso meneh iki. Belum nemu. Oh, sing iso iki awakmu iki. Minggu ngarep wis ujian kok gak iso terus iki. Mainilah deh, gak iso apa iso iki? Mai, iso ora iso iki kok laporan keuangan. Ada berapa Mai laporan keuangan? Ada 4. Ada 4. 1. Laporan perubahan modal, Laporan perubahan modal. 2. laporan laba rugi, Laporan laba rugi. 3. neraca, 4. laporan arus kas. Laporan arus kas. Oke. Pertanyaan saya, laporan perubahan modal, rumusnya siapa yang bisa jawab? Is it raining? Oh, raining. Siapa yang bisa menentukan rumus perubahan modal? Yuk. Laporan perubahan modal. Yuk. Ya, Miss. Reni, silakan Reni. Modal awal ditambah laba atau dikurang jika rugi dikurangi prefer. Sama dengan modal akhir. Oke, berarti rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal plus laba min prefer. Kalau rugi, Ren? Modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi prefer. Oke, Reni. Terus, Ren, laba atau rugi didapat dari mana, Ren? Dari laporan laba rugi. Bagaimana cara menentukan laba atau rugi, Ren? Jika laba, kreditnya lebih besar dibanding debit. Kalau rugi, debitnya lebih besar dibanding kredit. No, that's not the right answer. Beban lebih besar dari pendapatan. Apa? Kalau laba,
Beban lebih besar dibanding pendapatan. Laba sama dengan Jika beban lebih besar dibanding pendapatan. beban lebih besar daripada pendapatan, maka akan diperoleh laba. Kalau rugi, Kebalik, Miss. laba jika Pendapatan lebih besar dibanding beban. terus rugi jika Beban lebih besar dibanding pendapatan. jangan sampai kebalik ya, Nak ya. Masuk kalau pendapatannya lebih kecil dari bebannya laba. Wah, yo bahaya ini nanti ya. Oke. Jadi, misalnya di soal nanti tidak diketahui laba, tidak diketahui rugi. Yang diketahui adalah pendapatan dan bebannya, maka ya kalian cari tahu dulu laba atau rugi perusahaan itu, baru nanti dimasukkan ke laporan perubahan modal. Jadi urutannya memang adalah kita menentukan laporan laba rugi dulu. Dari laporan laba rugi, datanya ditentukan untuk menghitung modal akhir. Ya. Tuh. Jadi laba ini bisa dijelentrehkan bahasa Jawanya. Diuraikan menjadi pendapatan dikurangi beban, ya. Jadi untuk menentukan laba atau rugi, pendapatan dikurangi beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka diperoleh laba. Jika bebannya yang lebih besar daripada pendapatan, maka rugi, gitu ya. Oke. Neraca ini berarti sisi kiri aktiva, sisi kanannya adalah liabilitas plus ekuitas ya. Sudah. Terus berikutnya, sekarang jurnal penutup. Siapa yang mau jawab jurnal penutup ada berapa yang harus ditutup? Ada berapa akun? 4, Miss. 4. Apa saja? 1. Pendapatan, beban, Pendapatan, beban, prive, dan ikhtisar laba rugi. oke, ikhtisar laba rugi. Oke, sudah ya. Ini adalah rangkuman kita tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke. Ini saya turunkan aja. Nah, gini. Nanti boleh di SS deh. Kita bahas dulu yang siklus akuntansi perusahaan dagang sekarang. Siklus akuntansi perusahaan dagang, mulai lagi deh, mulai awal ya. Ramadhania, step 1. Bukti transaksi. Bukti transaksi. 2. Syarif. Jurnal umum dan jurnal khusus. Oke. 3. Imam. Membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, Miss. Karena tuh mamam catatan ini neng di tom. Yuh. Sedih Miza gini nih. Mainila, step 3. Buku besar utama dan buku besar pembantu. Oke. 4. Reni. Neraca saldo. Neraca saldo. 5. Arya. Dor, Zwe. Ezra. 5. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. 6. Kaila Fitria. BBU dan BBP, Miss. Oke. 7. Farhat. Neraca saldo disesuaikan, Miss. 8. Ulung.
Laporan keuangan, Miss. Laporan keuangan. 9, Nabila. Jurnal penyesuaian, Miss. No. Naya. Jurnal penutup. Apa, Nay? Jurnal penutup, Miss. Jurnal penutup. Oke. Sudah. Berikutnya. Next question. Abraham Ade, jurnal khusus ada berapa? Benar, Miss. Hah? Ada 4. Ada 4. 1, Jurnal pembelian, 2, jurnal penjualan, 3, penerimaan kas, 4. sama pengeluaran kas. Oke. Maharani, what is the difference between buku besar utama dan buku besar pembantu? Hah? Kalau buku besar utama bagaimana? Kalau buku besar pembantu bagaimana, Maharani? Kok bentar? Nabila Pranadita, what is the difference between buku besar utama dan buku besar pembantu? Kalau buku besar utama berisi saldo-saldo, Miss. Hah? Berisi apa? Saldo-saldo. 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 Kalau buku besar pembantu? Berisi debitur dan kreditur. Kurang tepat. Ada yang bisa? Imam, Miss. Imam, apa Mam? Berisi rincian BBP dibagi isinya BBP ya, Miss. Dan akun tertentu. Hah? BBB itu apa? BBB itu di sini utang dagang. Piutang dagang, Miss. Bedanya antara buku besar utama dengan buku besar pembantu, Imam. Yuk, siapa yang bisa jawab? Apa sih bedanya antara buku besar utama dengan buku besar pembantu? Saya Miss mau coba jawab. Siapa ini? Buku besar utama itu sama dengan perusahaan jasa, jadi satu akun punya satu buku besar. Kalau buku besar pembantu ditulis per nama debitur atau kreditur. Oke, ini siapa sih kok kamu turek suara nih, Rek? Kaila, Miss. Oh, Kaila. Oke, sip. Kaila akhirnya bisa menjawab ya. Betul. Jadi buku besar utama itu berisi akun, ya. Sedangkan buku besar pembantu itu berisi nama-nama debitur atau kreditur. Salah. Debitur atau kreditur. Begitu loh ya. Nah, kalau akun-akun itu berarti apa? Yono kas, ono piutang, ono persediaan barang dagang, ada utang usaha, ada utang bank, dan sebagainya. Kalau debitur dan kreditur ini nama toko atau nama perusahaan, begitu ya. Bukan berisi saldo-saldo. Kalau berisi saldo, yang buku besar pembantu juga berisi saldo. Ya, sama. Dua-duanya berisi tentang saldo. Saldo apa ini? Ya, itu tadi ya. Yang ini per akun, yang ini adalah per debitur atau per kreditur. Oke, next ya. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang ada berapa juve? Juve. Ada berapa jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang? Juve. 8, Miss. 8. Anda salah.
Bisa tanya ke Cynthia. Cynthia ada berapa? Dua. Dua. Alvito, ada berapa Hanya jumlah saya penyesuaian aja, pada Miss. perusahaan dagang? 2, Miss. 2. Raihan Wahyu. Tahu saya 2, Miss. Oh, 2 juga. Ya lagi, Miss. Sampai jelas saya lagi, Cynthia. 9. 9. Apa saja, Sin? Ya, Cynthia udah. Sebentar, Miss. Loh, Miss, catatan saya hilang. Tuh. Wani-wani nih ngomong sama Kak Ir, catatannya hilang ini. Tapi 9, Miss. Iya, 9 itu Kayak apa? perusahaan dagang. Kalau nggak salah. Hah? Sama seperti perusahaan dagang. Sama seperti perusahaan dagang, lagi ini perusahaan dagang. Jasa, Miss. Sama seperti perusahaan jasa. Sama seperti di perusahaan jasa. Di perusahaan jasa ada berapa? 8. 8, cuma ditambah 9. Nah, yang satu ini saya lupa, Miss. Loh, berarti Saya Miss jawabannya mau jauh. jawab Miss. Ya, silakan Juf. Yang satu beban dibayar di muka, Terus? pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, taksiran kerugian piutang, pemakaian perlengkapan, koreksi kesalahan, persediaan barang dagang. Berarti piro, Juf? 9, Miss. 9, oke. Jadi yang 9 itu adalah ketambahan persediaan barang dagang, sedangkan yang 8 itu sama dengan perusahaan jasa. Begitu. Sebentar kita pindahin. Nah, 9. Persediaan barang dagang. Oke, sekarang Juve lagi. Persediaan barang dagang ada berapa metode pencatatan, Juv? Juve. Yang tahu, Miss. Loh. Siapa yang bisa jawab persediaan barang dagang ada berapa metode pencatatan? Siapa ini? Iya. Hah? Dia. Cynthia mana? Itu kan Cynthia nang Juve nang Cynthia. 2 apa, Sin? Metode HPP sama metode laba rugi. HPP dan? Laba rugi. No, kurang tepat. HPP dan? Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Oke. Wis. Yang lainnya sama dengan di perusahaan jasa, ya. Nah, nanti yang keluar di soal yang mana, Miss? 1. Oke, mulai awal ya. Jurnal umum pasti keluar, ya. Terus buku besar keluar juga nanti di soal. Neraca saldo keluar. Apa, Miss, yang keluar di neraca saldo, Miss? Ya, awal ya. Jurnal umum berarti bagaimana cara menjurnal suatu transaksi. Yang benar ya apa? Ada satu transaksi, terus jurnal umumnya yang benar bagaimana? Buku besar, posting. Nah, posting ada jurnal, terus diposting. Yang betul itu buku besarnya yang mana, saldonya. Ya, hati-hati dalam mencermati saldo akhir di buku besar. Ya, ingat bahwa D plus D sama dengan D. Ya, D ketemu K itu dikurangi. Diletakkan di D atau di K itu tergantung besar mana.
K ketemu D itu juga dikurangi. Meletakkannya di D atau K juga tergantung besar yang mana. K ketemu K berarti ditambah. Dan posisinya pasti di K. Ya. Neraca saldo itu harus balance antara sisi debit dengan sisi kredit. Itu neraca saldo. Lalu jurnal penyesuaian juga keluar. Yang mana Miss yang keluar rahasia? Silakan dipelajari semuanya. Ya. Bisa saja yang A, bisa yang B, bisa yang C, bisa yang D ya. Tapi bocoran halus lagi ya. Biasanya Miza itu suka yang pencatatannya 2 metode ini supaya kalian memang bingung ya. Kalau satu metode yang pencatatan tuh pasti kalian nggak bingung ya. Kurang tantangan kalau cuma yang satu metode pencatatan itu ya. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi yang 2 metode pencatatan ya. Walaupun juga jangan melupakan yang metode pencatatannya hanya 1 ya. Lalu buku besar ini sudah ada di atas, neraca saldo disesuaikan. Ini juga nanti keluarnya melalui buku besar, kertas kerja ya. Jadi neraca saldo disesuaikan ini nanti ke kertas kerja. Masih ingat ya cara memasukkan angka di kertas kerja ya. Nanti dilihat lagi. Laporan keuangan pasti keluar ya. Karena kita sudah belajar 3 hal ini, yaitu laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca pasti keluar 3-tiganya. Ya, dan 3-tiganya ini ada di soal uraian, bukan di soal pilihan ganda. Jadi silakan dipelajari lagi tentang laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca. Oke, berikutnya jurnal penutup. Jurnal penutup keluar nggak ya? Saya lupa. Bisa keluar, bisa enggak ya, lupa ya saya. Oke, berikutnya ada tentang jurnal khusus. Ya. Jadi jurnal khusus ini silakan dipelajari, keempat jurnal khusus ini. Terus buku besar pembantu utama ada enggak ya? Kayaknya enggak ada, kayaknya ya, bisa lupa. Jurnal penyesuaian yang persediaan barang dagang ini juga keluar. Jadi silakan dipelajari semuanya. 9 jurnal penyesuaian ini silakan dipelajari. Terus itu tambahannya adalah tentang yang dipelajari apa sih? Kemarin kita belajar tentang apa? Oke. Syarat pembayaran. Nah, ini keluar nanti ya. Syarat pembayaran itu apa yang ada end of month ya. Dia beli barang kapan? Harus dilunasi kapan ya, kalau syarat pembayarannya adalah end of month ya. Terus ada 2/10, N/30, ini artinya apa? Jika dia membayar tanggal sekian, apakah dia memperoleh potongan harga? Jika dia melunasi paling lambat tanggal sekian, berapa yang harus dibayar? Nah, yaitu ya dipelajari ini. Lalu ada juga selain itu syarat pembayarannya bisa N/10 begini ya. Jadi ini nanti kira-kira yang tentang syarat pembayaran. Yang mana yang keluar? Rahasia juga ya. Silakan apa namanya? Ya dipahamilah tentang syarat pembayaran ini. Selain syarat pembayaran juga tentang perhitungan harga pokok penjualan. Bedakan antara perhitungan HPP dengan jurnal penyesuaian metode HPP. Ya, beda. Kalau yang metode HPP ini itu AJP. AJP untuk metode HPP. Namun yang ini adalah perhitungan HPP-nya. Ya. Tentukan harga pokok penjualan yang rumusnya adalah wal likut min potret akhir. Ya, seperti ini ya. Jadi dihafalkan rumusnya, lalu dipelajari cara apa? Menghitungnya. Kemarin juga sudah dikirim sama Miza pembelian bersih itu di mana posisinya, barang siap jual itu juga di mana posisinya. Ya, insya Allah itu syarat pembayaran. Oke, untuk jurnal
Untuk soal uraian, silakan jika ada rumus ya, silakan dituliskan rumusnya dulu, dimasukkan angkanya ya, step-stepnya silakan dituliskan dengan runtut ya, karena ini pasti upload ya. Uraiannya ekonomi Miza itu semuanya itu ada stepnya ya, tidak langsung hasilnya. Jadi harus di kertas, diupload. Dan jangan sampai salah upload jawaban ya, gitu ya. Kalau kalian hafal rumusnya tapi kalian cuma langsung menuliskan hasil akhirnya, maka poinnya tidak bisa sempurna ya, karena Miza itu menghitung proses. Jadi rumus ditulis itu ada poinnya, angka dimasukkan ada poinnya, hasil akhirnya benar itu ada poinnya sendiri. Jadi tidak hanya hasil akhir yang ada poinnya, ya, tapi setiap step itu ada poinnya. So jangan males-males untuk menuliskan step dengan runtut supaya nilainya sempurna. Gitu. Sudah itu ya. Ini Miza kecilkan supaya kalian bisa. Miss, uraiannya diupload semua atau yang benar salah ditulis di situ? Yang uraian saja yang diupload, benar salah itu enggak usah. Yang 5 aja, 5 uraian. Ya. Kalau yang BS itu enggak usah, langsung ditulis di mana? Di CBT-nya. Terus yang menentukan menjodohkan itu juga ditulis jawabannya. A itu jodohnya 1 misalnya, B jodohnya 2 langsung ditulis di CBT ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, 10, 11. Apa nih ya? 15. Saya kok lupa ya. Oh, kertas kerja. Kertas kerja itu keluar ya. Ini memang kertas kerja nih. Ini. Cirolu, patmo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kurang 3. 3 apa? Bisa lupa, wis. Pokoknya dipelajari itu semua. Oh, oke. Pelajari lagi tentang penggolongan akun. Ya, penggolongan akun itu berarti akun ini masuk ke aset atau liabilitas atau ekuitas, itu dihafalkan. Ya, dari mana, Miss? Dari modul yang pertama kali dikasih Miza. Ya, sing apik iku lho ya. Sing wis ketikan iku ya, bukan tulisan tangan. Iku lek gak apal ya wis nang burine ya gak iso. Habis penggolongan akun ada mekanisme debit kredit. Nah, bertambah di mana? Saldo normalnya di mana? Ya, mekanisme debit kredit. Kurang 1, apa ya 1 nih? Wis apik lah, wis dari 15 soal Miza udah kasih contekan 14 soal ini ya. Semoga sukses untuk ujiannya ya. Nanti yang nilainya masih mengkhawatirkan, masih banyak kosongnya, nanti akan Miza beri tugas tambahan, tapi akan lebih banyak dari tugas teman-temannya ya. Jadi salah dewe. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan dipelajari dengan baik. Semoga nilainya bagus. Ini adalah semester 5. Kalau yang mau ikut SNMPTN ini juga mempengaruhi nanti untuk SNMPTN ya. Semangat, tetap jaga kesehatan. Miza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.